Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ayu Muhyiddin dari PAIS 4, mahasiswa PPG Darjat 2021 dengan nomor induk mahasiswa 2154011100025 LPTK Winhas Jember, hari Senin 13 September 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, barokah buat kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semua baik. Dan anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya rupanya, alhamdulillah. Bajunya sudah rapi semuanya? Ya. Oh, sudah, bagus. Anak-anak, kemarin Bu Guru sudah mengajar masuk pelajaran pertama, yaitu bab surat Al-Falaq. Mungkin anak-anak masih ingat surat Al-Falaq itu ada berapa ayat? Ayo Mas. Bagus, ada 5. Dan sekarang tugasnya anak-anak bersama-sama membaca surat Al-Falaq dengan anak-anak membedakan antara huruf sin. Coba anak-anak, sin. Sin. Terus sekarang shin. Sin. Sin, shin. Sin. Sin. Kalau ta, digigit lidahnya. Ta. Sa. Ta. Sa. Ta. Berarti ada bedanya antara sin dan shin. Anak-anakku sekalian, sebelum guru-guru melanjutkan, ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu membaca surat Al-Falaq. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Falaq. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan hafalan surat Al-Falaq. Jadi anak-anak kemarin Bu Guru suruh di rumahnya mengerjakan, menulis. Mungkin anak-anak ada yang sudah hafal hari ini surat Al-Falaq. Coba yang sudah hafal. Coba Mbak hafal Mbak, ayo Mbak. Mbak, dibuka maskernya Mbak, biar jelas. Ya, bagus. Sekarang Mas Alan, ayo. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, bagus. Sekarang begini ya anak-anak, Bu Guru itu punya tulisan. Kalau anak-anak ini ada tulisan surat Al-Falaq.
Surat Al-Falaq itu ada 5 ayat yang sudah tertera di sana. Al-Falaq artinya waktu subuh. Ya, waktu subuh. Subuh itu waktu seperti setelah azan subuh itu namanya subuh. Terus tergolong surat apa itu anak-anak? Ya. Surat Al-Falaq diturunkan setelah surat apa? Setelah surat Al-Fil. Itu dulu ada ceritanya kalau surat Al-Falaq itu di saat Rasulullah mau perjalanan itu pasti membaca surat Al-Falaq. Mari bersama-sama membaca surat Al-Falaq dengan tartil. Bu guru satu ayat ini anak-anak nanti menirukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu guru satu ayat, anak-anak menirukan. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo, mana? Qul a'udzu birabbil falaq Min syarri ma khalaq. min syarri ma khalaq Wa min syarri ghasiqin idza waqab. wa min syarri ghasiqin idza waqab Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. wa min syarri naffasati fil 'uqad Wa min syarri hasidin idza hasad. wa min syarri hasidin idza hasad. Seumpama bu guru menyuruh anak-anak memenggal satu ayat, Qul a'udzu birabbil falaq, nanti temennya ayat kedua min syarri ma khalaq. Bisa anak-anak? Terus sekarang yang ini dengan belakang. Ayat pertama, ayo Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mbak, belakangnya. Ayo Mbak Indah, ini. Ayo belakangnya. Ayo Alan, ini. Bami. Bagus. Sekarang Bu Guru yang membaca dulu satu ayat, nanti belakangnya ikut menyambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo Mas belakang. Min syarri ma khalaq Ayo satunya. wa min syarri ghasiqin idza waqab Ayo. wa min syarri naffasati fil 'uqad. Sekarang Bu Guru terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini fa. Bukan anak-anak membaca sa. Fa. Kalau ini shin, tadi bedanya shin dengan sin. Ini shin. Jadi bacanya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, sin dengan shin. Anak-anak harus ada bedanya. Sekarang surat Al-Falaq itu ada artinya, yang artinya Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dan dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab,
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bubul-bubul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, sekarang dulu kamu membaca ayatnya, nanti di belakang artinya. Ayo Mas, surat Al-Falaq dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo Mas, artinya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai suku. Ayo sekarang ini ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Ayo Mas belakang artikan. Dari kejahatan makhluknya yang diciptanya. Sekarang ayo Mbak. Ayat ketiga. Min syarri ghasiqin idza waqab. Ayo yang artikan. Belakangnya. Sekarang ayat keempat. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan kafir yang pada bagi talinya. Ya, itu kalau anak-anak saling silang menerjemahkan. Sekarang guru tunjuk Mbak ini dengan Mbak, ayo ke depan. Baca surat Al-Falaq, nanti gantian. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, lalu yang satunya, ayo Mbak, sini, ayo sekarang. Dibuka dan kelihatan. Kamu baca ulang bismillah dulu. Ayo kamu. Sekarang artinya mulai dari ayat pertama. Ayo kamu dulu. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai suku. Ayo Mbak ayat kedua. Dari kejahatan yang dilakukan. Ya sekarang. Bagus, tidak makasih ya. Itu arti Al-Falaq. Kemarin mungkin anak-anak masih ingat, kita itu disuruh membaca surat Al-Falaq ayat 1 sampai berapa? 5. Itu untuk melindungi kita dari kejahatan-kejahatan makhluk yang diciptakan Allah. Berarti kita minta perlindungan hanya kepada siapa? Allah. Tidak boleh minta perlindungan itu kepada dukun. Tidak boleh kita itu minta-minta kepada siapa yang selain dukun apa? Pohon itu ya. Ada orang yang minta-minta ke pohon, itu tidak boleh. Harus hanya kepada Allah kita meminta perlindungan dari makhluk jahat yang ada di bumi maupun ada di langit. Di bumi makhluk jahat itu apa? Siapa yang tahu makhluk jahat di bumi? Apa? Manusia. Manusia itu bisa jahat. Dan kalau di langit itu jin. Dan dari makhluk-makhluk yang binatang-binatang itu anak-anak, contohnya binatang yang panjang itu apa namanya? Ular. Itu bisa itu. Kita itu bisa dilindungi oleh Allah. Kalau mau berjalan, kita harus membaca surat Al-Falaq. Tidak boleh lupa setelah membaca doa, anak-anak
doa mau keluar rumah bagaimana? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kita keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Lalu berjalan keluar dan anak-anak itu membaca surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Itu harus dibaca karena surat Al-Falaq itu sangat penting buat kita dalam perjalanan agar anak-anak tahu bahwa surat Al-Falaq itu bisa melindungi kita dari makhluk-makhluk yang jahat. Sekarang itu guru punya gambar ya, punya gambar. Anak-anak coba diperhatikan. Kemarin sudah ditunjukkan. Ini gambarnya apa, anak? Dukun. Bolehkah kita meminta kepada dukun? Tidak. Karena kalau kita meminta kepada dukun, dukunnya syirik. Nah, sekarang guru punya gambar lagi. Ini gambarnya setan. Kalau ada setan, kita membaca surat Al-Falaq, maka setan itu akan pergi, akan lari. Nah, sekarang kembali lagi emas ini dengan ini. Ayo maju mas, ini mas, maju ke depan. Bagusnya buka ya. Sekarang biar kelihatan. Nah, membaca surat Al-Falaq, kamu ayat 1 Mas Malik, lalu ayat 2 Mas Hamdi. Ayo bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang artinya Mas dulu, lalu ini Mas Malik. Ayo Mas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai hukum. Ayo ayat kedua. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ayo. Dan dari kejahatan malam apabila telah berlaku ida. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bulu-bulu taruhnya. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ya udah, kasih. Bagus sekali. Nah, itu sudah dibaca berkali-kali. Sekarang penggalan-penggalan tadi itu anak-anak, ada penggalan-penggalan tadi surat Al-Falaq itu ini ada surat Al-Falaq itu penggalannya begini. Qul itu sampai di sini. A'udzu birabbil falaq dipenggal qul. Katakanlah aku berlindung birabbi dari Tuhan al-falaq penguasa subuh. Nah, ini kalau dipenggal itu qul a'udzu birabbi al-falaq itu dipenggal. Min syarr, ini sin bukan tadi itu anak-anak, bukan sin, shin. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasidin idza waqab. Jadi kalau membaca yang pelan, tidak boleh cepat-cepat. Lalu ini kan fa, bunyinya fa. Wa min syarrin naffathat
tifil ungkod sa, tidak boleh sa. Soalnya anak-anak untuk mengeluarkan makhraj itu harus betul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu qul harus di dalam a'um. Ain itu di tenggorokan. Lu birok bil falaq. Itu bacaannya qol-qola kubro. Harus memantul. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo Mbak, coba Mbak. Qul a'udzu birabbil falaq juga. Min syarri ma khalaq. Ayo Mbak. Ya sekarang. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Sekarang nih Mbak. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya sekarang alat ayat terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kalau dipenggal-penggal anak-anak, surat Al-Falaq itu ada pemenggalan. Jadi anak-anak begitu ada di bukunya Qul a'udzu birabbi al-falaq. Ada tulisannya itu min syarri ma khalaq. Ada tulisannya wa min syarri ghasikin idza waqab. Qul itu satu. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu sama saya qul, katakanlah, berarti satu kata. A'udzu itu kan aku berlindung. Birabbi kepada Tuhan. Pas falaq apa artinya? Bagus. Lalu min itu kan artinya apa? Dari kejahatan. Min syarri itu kejahatan. Min syarri kejahatan. Itu ma khalaq apa artinya nak? Ma khalaq yang dia diciptakan, ya. Lalu lagi kata wa min syarri, dari apa? Dari kejahatan. Wa min syarri wasikin Malam apabila idza waqab. Lalu yang ayat 4, wa min syarri dan dari kejahatan naffatsati fil uqad. Yang ayat kelima, wa min syarri dan dari kejahatan hasidin orang yang dengki idza hasad. Berarti kata dengki itu hasidin. Itu kata-kata dengki. Idza hasad apabila orang itu dengki. Orang-orang dengki itu bisa saja membuat ini gambarnya orang misalnya mau membuat orang lain sakit, memakai tali-tali seperti ini. Nah, ini namanya buhul-buhul itu. Ada dukun kalau membuat orang sakit dengan cara ditusuk atau ditali-tali, itu namanya buhul-buhul. Makanya anak-anak disunahkan kalau bepergian selalu ingat kepada Allah dengan membaca apa? Al-Falaq. Al-Falaq. Bagus, karena yang melindungi kita di setiap saat itu adalah Allah. Jadi anak-anak harus sekarang coba anak-anak ditulis ya, itu
di bukunya surat Al-Falaq tadi ya sebentar, Mbak. Nah, ya, tulis. Kalau sudah diberitahu dulu. Surat Al-Falaq ayat 1. Coba selesai? Bagus. Sekarang ditulis arti Al-Falaq ayat 1 juga. Tulis. Sudah? Bagus. Berarti anak-anak sudah hafal Al-Falaq ayat 1 beserta artinya apabila anak-anak disuruh menulis. Dan anak-anak itu sekarang kesimpulannya anak-anak. Kesimpulannya bahwa kita meminta sesuatu hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada gambar tadi itu kurang aku atau mohon. Harus meminta sesuatu hanya kepada Allah. Dan kita harus selalu bersyukur karena diberi dengan Allah itu diberi kebaikan dengan cara bersyukurnya berdoa. Nah, ini gambarnya orang berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Sekarang ayo kamu nak, kalau berdoa itu baca apa kamu nak? Oh, rupanya teman kalian kalau berdoa memakai bahasa Indonesia. Ada yang memakai bahasa Madura kalau doa? Angkat tangan. Siapa yang memakai bahasa Madura kalau berdoa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Siapa yang pakai bahasa Madura? Kamu? Tidak. Oh, berarti pakai bahasa Arab, yaitu dengan cara berdoa. Ini minta perlindungan kepada ya Allah, lindungilah aku. Ini cara berdoa dengan memanjatkan doa bersyukur kepada Allah. Maka tidak boleh kita itu berdoa, kita hanya meminta kepada pertolongan kepada dukun, karena dukun itu tidak akan memberi manfaat buat kita. Yang memberi manfaat hanya Allah, karena semua apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Anak-anak belajar juga untuk Allah. Apapun yang anak-anak lakukan semuanya hanya untuk Allah. Maka kita hanya minta perlindungan kepada Allah. Sekarang coba ulangi lagi, Mbak. Surat kamu baca ayat kedua, Mbaknya terjemahnya. Ayo terjemahnya. Ya, sekarang ayo masalah ayat ketiga. Ayo Mas terjemahnya. Itu anak-anak sudah terjemahnya malam telah jelas cerita. Berarti kita itu kalau malam-malam berlindungnya hanya kepada Allah. Kalau bulan kita tidak boleh minta perlindungan kepada yang lainnya. Dan sekarang nyoba Mbak ayat kelima, Mbak yang belakang terjemahnya. Ayo Mbak. Ya bagus. Itu yang penjelasannya bahwa kita itu kalau orang jahat itu
kalau dengki itu berarti orang jahat. Apa itu dengki? Dengki itu apabila melihat orang lain senang itu susah, tapi apabila melihat orang lain susah itu senang, namanya dengki. Makanya kita tidak boleh punya sifat dengki. Kita harus ikhlas, apapun yang mereka lakukan itu kita itu ikut bahagia. Kalau mereka bahagia, kita ikut bahagia. Kalau mereka susah, maka kita juga ikut susah. Nah, sekarang pertemuannya karena hampir habis, anak-anak coba di rumahnya masing-masing ya. Anak-anak itu menulis dan menerjemahkan surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan ini ada surat sambungan, anak-anak menyambung antara ayat 1 dengan ayat lain. Misalnya Bu Guru ayat 1 Qul a'udzu birabbil falaq, lalu Bamin Syaril Hasidin tidak hasad, itu anak-anak disambungkan nanti ayat kedua yang mana dan ketiga yang mana ya. Anak-anak harus disambung nanti di rumah, minta tolong kepada bapaknya atau orang tuanya. Kalau bisa anak-anak besok dikumpulkan minggu depan atau minggu depan. Nah, anak-anak ini kan ada di garis bawah, ini ada garis-garis itu yang di garis itu anak-anak gabung. Huruf-huruf dalam Al-Quran itu anak-anak gabung lalu menjadi suatu ayat, yaitu ayat Al-Quran surat Al-Falaq. Sekarang Bu Guru mau tanya, surat Al-Falaq ada berapa ayatnya? Sekarang Alan, surat Al-Falaq diturunkan di mana? Dinamakan surat apa kalau Mekah? Bagus. Surat Al-Falaq, anak-anak mungkin masih ingat. Surat Al-Falaq itu digunakan untuk berlindung dari apa, anak-anak? Oh, bagus. Dari kejahatan makhluk. Makhluk apa saja, nak? Bagus, dari makhluk penyiar. Lalu kamu, kalau kita kejahatan itu kita harus berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini ada nanti anak-anak ke depan mengambil kertas ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, anak-anak rupanya sudah tahu semua ya. Nanti anak-anak merangkum isi surat Al-Falaq di rumahnya dan menulis ya ayat 1 sampai 5. Sekian Bu Guru akhiri, kita berdoa dulu ya sebagai penutup. Semoga apa yang kita pelajari tadi itu berbarokah. Baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.